warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusti Lestari Syam, NIM 19511420021, kelas Bahasa dan Sastra Indonesia B. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Negeri Senja karya Seno Bumira Aji-Dharma. Saya akan bercerita sedikit tentang novel ini. Langsung saja. Namun, di sebuah negeri di mana matahari tidak pernah terbenam, bagaimana caranya waktu berlalu? Novel ini merupakan kisah seorang pengembara yang begitu mengagumi senja, hingga suatu hari ia menemukan sebuah negeri di mana matahari tak akan pernah tenggelam, tak ada waktu pagi, siang, ataupun malam. Sepanjang harinya yang dia lalui adalah senja. Karena kekagumannya kepada senja, sang pengembara memutuskan untuk tinggal lebih lama di negeri itu, hingga tanpa disadari telah menjadi bagian dari negeri tersebut. Negeri Senja sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang penguasa buta bernama Tirana. Konon yang hanya memang konon, Tirana telah memimpin negeri Senja selama 200 tahun. Tak ada saksi hidup yang mengetahui siapakah penguasa ini, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Wajahnya selalu tertutupi kain hitam tanpa ada yang tahu bagaimana rupanya. Yang sudah menjadi rahasia umum hanyalah kekejaman dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Negeri Senja merupakan sebuah negeri yang selalu diliputi nuansa jingga langit yang remang-remang. Dalam keadaan senja, semua penduduknya beraktivitas dalam kebisuan. Penduduk negeri Senja lebih senang untuk mengkomunikasi segala sesuatunya dengan diam. Hanya dengan isyarat mereka berbicara. Mereka memiliki bahasa, namun mereka sangat takut untuk bersuara atau sekedar memikirkan sesuatu. Konon yang hanya memang konon, Tirana sang penguasa dapat membaca pikiran orang melalui cahaya senja dan tidak segan-segan menghukumnya. Maka tak banyak orang yang berkeliaran di luar ruangan. Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan seperti Tirana yang buta yang selalu dilingkupi kegelapan. Rata-rata dari mereka menghindari cahaya agar pikirannya tak dapat dibaca oleh Tirana. Betapapun indah suatu dunia, bukankah kita selalu memperluas cakrawala? Ini adalah kutipan novel dari Negeri Senja pada halaman 121. Saya lanjutkan lagi. Dikatakan dalam ensiklopedia Negeri Senja bahwa orang-orang Negeri Senja tidak mungkin hidup di tempat lain karena lingkungan hidup mereka yang selalu berada dalam keadaan senja. Ada suatu tabir di Negeri Senja dan hanya orang Negeri Senja yang dapat melihatnya. Jika seorang melewati tabir itu, maka akan terbakar matanya dan melebur kulitnya, lalu rohnya akan gentayangan selamanya tanpa ketentraman. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hidup suatu negeri senja yang selalu dalam keadaan senja dan tidak bisa kemana-mana, tetapi di sana dengan tetap di sana dengan penguasa yang kejam. Hingga suatu ketika muncullah seorang pembicara yang berdakwah tentang kebebasan, tentang dunia luar yang begitu indah. Maka di tepi sungai masih dalam keadaan senja, para penduduk berkumpul hanya untuk mendengarkan sang pembicara. Meskipun mata-mata istana pasir tempat Tirana bernaung tetap mengintai, di tepi sungai itu jugalah terdapat 12 pelajar sekolah bebas berbicara mengenai kebebasan, kedamaian, dan kekuasaan. Semua penduduk senja sudah merasa sangat tertindas dan menginginkan kebebasan. Sebuah partai hitam putih lahir, pasukan pemberontakan kepada penguasa Tirana. Mereka bergabung untuk melakukan penyerangan kepada istana pasir. Pembantaian habis-habisan dari pihak Tirana dilakukan dengan kekuasaan yang sudah menyerupai seperti Tuhan. Ia membakar seluruh negeri senja hingga tidak ada yang tersisa, hingga pada akhirnya hanya menyisakan mayat yang berkelimpangan di negeri senja yang diliputi senja. Sang pengembara menyaksikan bagaimana negeri yang selalu dalam keadaan hening luluh lantah. Ia tidak bisa berlama-lama tinggal di negeri ini lagi karena selalu terbayang akan pembantaian yang terjadi. Hingga sang pengembara memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya, meninggalkan negeri yang sangat ia sukai. Meskipun ia telah pergi, matahari di negeri senja tidak pernah akan tenggelam. Novel ini merupakan buku kedua dari Seno Bumira Aji-Dharma dan novel kedua roman yang saya baca. Tidak bisa dipungkiri saya tertarik dengan novel ini karena saya penikmat senja. Saya adalah pengagum senja, jadi rasanya tidak lengkap jika belum membaca kisah tentang suatu negeri sepanjang harinya selalu bernuansa senja. Novel ini sudah ditulis dari tahun 1997 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2003. Yang menarik dalam buku ini adalah beliau menambahkan beberapa ilustrasi mengenai tokoh-tokoh cerita
sehingga ilustrasi seperti ini, sehingga pembaca tidak berimajinasi terlalu jauh tentang bagaimana cara berpakaian penduduk setempat, tentang tirana sang penguasa dan lainnya. Ilustrasi dalam novel ini dibuat oleh Pepi Darsono, seorang perancang busana. Pada saat membaca saya sempat bingung dengan deskripsi suatu tempat yang tidak ada terang atau gelap, yang hanya ada remang-remang dari cahaya senja, di mana kita tidak bisa mengukur bagaimana hari sudah dilewati, karena pada kenyataannya matahari tidak pernah tenggelam. Tapi penulis mampu menyihir pembaca untuk terus menikmati pesona negeri senja dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Konon yang hanya memang konon, dalam novel ini terdapat sebuah pesan yang tersirat mengenai politik. Jika pembaca mampu membacanya dari sisi yang lain, suasana negeri senja dengan keadaan penduduk yang selalu hidup dalam kebisuan mengingatkan kita kepada masa Orde Baru dan keruntuhan tirana seorang penguasa pada saat pemberontakan bisa dihubungkan dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada kejadian Mei 1998. Jadi anggapan pertama tentang novel roman yang dipenuhi kisah-kisah manis dalam senja semuanya terbentangkan ketika dapat memahami isi dari ceritanya. Buku ini sangat menarik untuk dibaca walaupun mengandung unsur filosofis di dalamnya, tapi cenderung ringan untuk dibaca. Bahkan saya sendiri yang selalu menghindari bacaan yang berbau politik ternyata bisa terhanyut dalam suasana cerita ini. Sungguh sangat menyihir siapapun yang membacanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap tentang buku ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.